sorga, terima kasih buat malam ini. Tuhan begitu baik. Kami dapat kembali kumpul dan ibadah sama-sama di tempat ini maupun di tempat kami masing-masing secara online. Terima kasih buat kesehatan, terutama yang masih Tuhan titipkan di tubuh jasmani kami, dan kesempatan di mana kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini dalam pemeliharaan, penjagaan daripada Tuhan dan kasih karunia-Mu yang tetap menaungi, memenuhi kehidupan kami, sehingga kami berada dalam keselamatan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah tibakan hamba-Mu di tengah Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan GICC di tempat ini. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami dengar bisa menjadi satu inspirasi firman Tuhan yang akan mengubah paradigma, menambah wawasan, membuat kami semakin memahami kebenaran dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami semua. Kami siap buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap buat firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, kita dulu Bapak Ibu semua. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom juga yang online ya. Terima kasih buat kesempatan saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. GICC ya, Grow in Christ Community. Terima kasih buat Pak Tony yang udah menghubungi ya, lama nggak kontak menghubungi, dan hari ini jumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Saya nggak kenal banyak, beberapa yang kenal ya. Bisa ketemu lagi hari ini setelah COVID memisahkan gitu ya. Puji nama Tuhan. Apa kabar malam ini semuanya? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Saya mau cek, saya punya PowerPoint ya. Saya bisa pakai PowerPoint supaya kita bisa mengerti ya. Sedikit kenalan ya. Kalau tak kenal maka ya sayang ya. Sedikit kenalan, dibuka semua boleh. Nama saya Fandi Stephen. Sebagai istri namanya Yosi Sagita, anak saya namanya Shannon McQueen ya. Saya melayani di sebuah gereja di Gading Serpong, saya tinggal sana juga. Living Room Community Church. Ini tahun yang ke-9 kami melayani sama-sama di sana. Kemudian saya melayani di sebuah yayasan World Indonesia sebagai trainer, saya berkhotbah di berbagai gereja dan denominasi juga. Kemudian tulis buku, sudah 4 buku yang saya tulis, dan saya kuliah Doctor Ministry di Knox Theological Seminary. Jadi memang kehidupan saya memang dalam pelayanan sejak muda ya. Nah, semua kita masih muda, amin. Amin. Semuanya masih muda ya, masih sangat muda. Dan saya mengalami panggilan Tuhan sejak usia 14 tahun ya, 2 SMP saya ingat betul ya. 13 tahun saya bertobat, dibaptis. 14 tahun saya punya sebuah keinginan menjadi pendeta, dan lulus SMA langsung sekolah pendeta, dan itu merupakan salah satu keputusan terbaik yang tidak pernah saya sesalkan sampai hari ini. Dan dalam pemeliharaan Tuhan masih tetap dalam pelayanan sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Oke, katakan sama-sama Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan ya. Itu sedikit kenalan ya. Tak kenal maka kata sayang, sudah kenal dari sayang. Kalau saya sudah sosok tangannya, sebelum kita firman Tuhan sudah sosok tangannya. Wah, saya dingin ya, sekarang dingin. Supaya hangat ya. Tangannya begini, bilang sama-sama. Ikut Yesus nomor 1. Ikut Yesus nomor 1. Lebih semangat 2, 3. Ikut Yesus nomor 1. Silakan. Jangan lupa pikul salib. Jangan lupa pikul salib. Oke, ulang lagi ya. Tangannya begini lagi. 2, 3. Ikut Yesus nomor 1. Jangan lupa pikul salib. Dengerin ke pipi biar nanti dengan sukacita. Jadi ikut Yesus, pikul salib, sukacita senantiasa. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, saya mau share buat kita semua malam ini. Nanti katanya ada tanya jawab ya. Oke, boleh ya. Jadi siapkan kalau ada yang mau nanya ya. Saya mau share mengenai when enough is enough. Ya, when enough is enough. Cukup itu cukup. Ya, kapan cukup itu cukup. Ya, ini merupakan sebuah tantangan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kadang-kadang memang rasa cukup itu ambang batasnya mengawang-awang. Maka kita mau kembali kepada firman Tuhan, dan gak kebetulan kita punya persekutuan adalah Grow in Christ ya, supaya kita bisa tumbuh dalam Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan kita sebagai teladan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memenuhi atau menggenapi kalimat when enough is enough. Katakan sama-sama 2, 3. When enough is enough. Ketika cukup itu cukup. Ketika cukup itu cukup. Next, ada sebuah kalimat yang saya ambil dari Alkitab tentang menanggalkan kesetaraan. When enough is enough,
itu hanya bisa terwujud kalau kita punya sebuah sikap dan siap untuk melepaskan sebuah kesetaraan yang kita kejar dalam hidup ini. Contohnya ada di mana? Yesus Tuhan kita. Kan tadi nggak boleh ngomongin doktrin katanya ya, karena di luar sana kan ada heboh ya tentang Yesus Kristus kan. Tapi kita nggak mau ngomongin doktrin, kita mau back to the Bible aja. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bahwa apapun yang Yesus Kristus lalui dalam kehidupan ini, apakah dia sebagai Allah sejati ataupun manusia sejati, kalau itu harus terjadi, Tuhan Yesus tetap merasakan contentment, tetap merasakan enough. Sebagai Allah, cukup sebagai Allah. Kalau menjadi manusia pun cukup sebagai manusia. Dalam segala musim kehidupan, kita mesti belajar fit in dengan keadaan kita. Sebab di atas segala sesuatu ada Allah yang mengatur segala sesuatu di hidup ini. Amin. Kadang-kadang memang apa yang kita mau sama apa yang Tuhan mau itu beda. Sehingga kita nggak tahu di mana batas cukup. Padahal Tuhan paling tahu apa yang cukup buat kita. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang cukup buat kita. Tuhan lebih tahu. Makanya Tuhan membawa kita pada situasi-situasi kehidupan supaya kita belajar enough dalam hidup ini. Sebab kalau manusia nggak pernah merasa cukup di hatinya, apapun yang dia punya di dompet dia nggak bisa memuaskan dia. Amin? Itu penting sekali ya. Oke, next. Kita melihat sebuah ayat dalam Filipi 2 ayat 5, 6, dan 7. Filipi 2 ayat 5, 6, dan 7. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya percaya Yesus Kristus itu 100% Allah dan juga 100% manusia. Kalau Bapak berbeda sama saya, nggak apa-apa ya. Paling nggak saya mempercayai apa yang apostolik 8 abad percaya. Karena saya belajar sejarah, ya. Saya ambil kelas doktoral saya 6 SKS sejarah, baca 5.000 halaman buku sejarah. Jadi saya memiliki sebuah keyakinan bahwa pergumulan gereja selama 8 abad untuk mempercayai siapa Yesus itu teruji oleh waktu. Ketika ada yang berbeda, ya silakan aja ya. Saksi Yehova juga berbeda sama kita, maksud saya. Tapi kan saya punya teman saksi Yehova, it's okay. Saya nginap di rumah dia juga, it's okay. Berbeda doktrin ya sudah. Tapi keyakinan saya, Yesus adalah 100% Allah. Maha tinggi, maha kudus, maha kuasa, maha suci, maha kekal, maha segalanya. Amin. Artinya udah mentok, gak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Tetapi dalam keadaan yang maha tinggi itu, Yesus tidak mempertahankan gitu loh. Melainkan dia mengosongkan, bukan berarti dia berubah jadi manusia, tapi dia membatasi keilahiannya, lalu mengambil rupa seorang hamba manusia, lahirnya di kandang domba, dari seorang wanita usia 16 tahun namanya Maria, biasa-biasa aja. Hanya Yesus manusia yang lahir bisa pilih ibunya dan bisa pilih di mana tempat dia mau dilahirkan. Itu loh enggak? Kalau kita kan terima jadi ya. Siapa ibu kita kan kita nggak bisa pilih. Di mana kita dilahirkan pun kita nggak bisa pilih. Pokoknya brojol aja di situ kan. Tapi kan Yesus sebagai Allah, dia pilih siapa ibunya. Kalau saya sebagai Allah, saya nggak akan pilih Maria. Saya pilih ibu sosialitas siapa gitu loh. Paling nggak ada nama sedikit lah, jangan wanita kampung biasa aja. Lalu tempat lahir saya pilihlah tempat yang layak, jangan kandang domba. Tapi kan Allah sudah memilih, ini ibuku, itu tempat lahirku. Maka sejarah mencatat demikianlah ceritanya kita pinjil. Cari kamar yang nggak ketemu, kan gitu. Akhirnya Yesus memilih tempat yang sangat sederhana, padahal dia adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi saja tidak menganggap itu sebagai hal yang harus dipegang kuat-kuat gitu loh. Tapi dia mengambil rupa yang sangat sederhana supaya dia bisa sama seperti kita sebagai manusia sejati. Ada amin? Nanti kalau ada pertanyaan habis khotbah ya tentang ini. So, ini adalah sebuah teladan yang sangat penting menurut saya.
dalam pemahaman teologis kristologi yang saya mengerti. Ini penting sekali dapat kita aplikasikan di hidup kita seperti apa. Next. Keteladanan begini. Ketika banyak orang berusaha menuntut hak kesetaraan. Kan orang pingin setara, nggak mau sama yang di bawah kan. Maunya sama yang lebih kaya, lebih sukses, lebih cantik, lebih ganteng, lebih sehat. Lebih orang itu kepingin setara sama yang lebih. Maka hidup ini, kata pengkhotbah, segala usaha jerih payah manusia, motornya adalah iri hati sebetulnya. Nggak mau kalah gitu loh, sama yang lebih daripada dia. Makanya dia berusaha mati-matian untuk bisa menyetarakan hidupnya dengan idola dia gitu. Atau dengan target ambisi yang dia mau kejar. Siapalah, apalah, barang apa, dia kesana arahnya. Makanya hidup manusia kalau mengejar ke situ, itu nggak ada ujungnya. Yesus udah di paling ujung. Ingat, setinggi-tinggi siapa yang ingin kita setarakan, nggak bisa sejajar sama Tuhan yang maha tinggi. Betul apa enggak? Mungkin yang kita idolakan dia punya jabatan tinggi, tapi kan Allah tetap lebih tinggi dong. Mungkin dia lebih kaya dari kita, tapi kan Allah maha kaya. Allah dari puncak, tapi yang di puncak kok nggak mempertahankan itu, malah mengambil rupa seorang hamba. Yang Tuhan mau ajar sama kita, ketika banyak orang berusaha menuntut hak kesetaraan, Yesus justru melepaskan kesetaraan tertinggi dia sebagai Allah yang maha tinggi untuk berada di tempat yang sangat rendah sebagai manusia, bahkan manusia yang disalib dan berdosa, bukan karena dosa dia, tapi karena dosa kita. Amin. Sebagai Allah, enough is enough. Sebagai manusia, enough is enough. Ini adalah dua kondisi yang sangat kontradiksi. Sebagai Allah semuanya baik, dan indah. Sebagai manusia begitu sederhana, begitu miskin, begitu hina, mati pun tersalib. Apakah Yesus komplain? Enggak. Jadi contentment itu bukan di mana kita berada sebetulnya, tapi bagaimana sikap kita ketika menghadapi kehidupan yang mungkin terjadi nggak seperti yang kita harapkan. Hari ini mungkin ada hal-hal yang kita alami nggak setara, nggak cocok, nggak seperti yang kita mau. Kadang-kadang kita bisa nggak puas, betul nggak sih? Tapi kita mau belajar, bersyukur, menerima hal itu. Toh Yesus pun dari tempat yang maha tinggi, kok mau turun sih ke bawah? Dan manusia mengejar terus-terusan nggak ada habisnya. Mau sampai kapan gitu? Nggak salah ngejar, tapi kita mesti tahu batasnya ada di mana. Oke, next. Ini namanya kelemah lembutan yang Tuhan mau ajar pada kita. Next slide. Kita mesti punya control power. Lemah lembut kan bukan lemah gemulai, lemah lunglai, lemah lebar, lemah loyo, bukan ya. Lemah gemulai itu bukan jari mentil, bukan gitu ya. Bukan sama sekali. Lemah lembut itu adalah orang yang bisa mengendalikan power and will. Setiap orang punya power dan punya will. Tapi kalau dia nggak bisa kontrol, hilanglah kelemah lembutan itu. Allah Maha Kuasa, dia kontrol tuh kemahakuasaannya dan jadi manusia yang sangat sederhana. Dihina, dicaci maki, ditendang, disesat, disalibkan, nggak komplain dan nggak melawan. Apakah artinya Tuhan Yesus itu lemah, nggak berdaya? Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, sayangkan pedangmu. Kau pikir nggak bisa undang malaikatku berlaksa-laksa habiskan semua ini? Bisa, tapi kenapa aku nggak lakukan? I control my power, I control my will. Dan aku mau jalani hidup ini yang Bapa mau aku jalani dengan penuh penerimaan dan sukacita. Ada amin? Kadang-kadang memang kita mesti mengosongkan sesuatu di hidup kita. Kalau nggak kita diperbudak oleh ambisi. Kita punya ambisi nggak salah, tapi kalau ambisi memperbudak kita, saya rasa hidup ini nggak bisa bahagia. Apapun yang kita dapatkan nggak bisa memuaskan kita. Betul? Maka kita mesti kembali kepada teladan Yesus. Dia melepaskan kesetaraannya, menunjukkan pada kita, aku ini Allah yang lemah lembut jadi manusia. Meekness, bukan weakness ya, meekness, kelemah lembutan, bukan weakness, kelemah letoyan mungkin ya. Weakness, meekness. Oke, next. Next lagi ya. Kekayaan bukan sekedar tentang makin bertambahnya kepemilikan, tapi juga makin berkurangnya keinginan. Betul nggak sih?
Kan kita ngejar selalu, ingin mengejar lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Kita lihat dari Adam dan Hawa deh. Adam dan Hawa punya segala-galanya. Dunia dibagi dua. Kutub utara, katulistiwa ke utara Adam punya. Katulistiwa ke selatan Hawa punya. Punya mereka berdua. Kalau bosan tinggal tukeran gitu kan ya. Tapi apakah mereka puas? Punya seluruh isi dunia, apakah mereka puas? Satu pohon yang Tuhan punya itu mengganggu hati mereka. Mereka nggak bisa kontrol, mereka punya will and power. Maka kalaupun mereka punya pohon itu pun tetap nggak akan puas. Buktinya apa? Lucifer udah punya semuanya. Mau jadi seperti Allah, bayangin loh. Mau ingin setara seperti Allah. Makanya mengejar kesetaraan bisa membuat kita jatuh dalam dosa sebetulnya. Bukan berarti kita mesti gini-gini aja, bukan. Tapi kita mesti tahu posisi kita di mana, kita mau arahnya kemana. Next slide. One of the greatest forms of contentment is to be grateful for life's blessings, no matter how small they may be. Suatu bentuk kepuasan terbesar adalah ketika kita bisa mensyukuri segala berkat kehidupan ini, tidak peduli seberapa kecilnya itu. Ketika Yesus Allah sejati, jadi manusia sejati, itu kan langit dengan bumi, tetap Tuhan Yesus menunjukkan contentment, kebahagiaan dan kepuasan. Amin. Tuhan tidak berubah sebab hatinya itu loh. Hatinya yang tidak berubah. Saya percaya orang yang kaya, Tuhan tidak anti kekayaan, amin. Kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Dan gak salah jadi kaya, amin. Doakan pendeta jadi kaya juga, amin. Tidak salah. Tapi Tuhan paling tahu memberi sesuai dengan kapasitas kita. Makanya beda-beda gitu. Daripada kita ngejar yang enggak, mendingan kita lihat puas dulu dengan apa yang ada hari ini. Karena kita tahu nggak semua yang orang miliki itu bisa kita miliki kok. Nggak semua. Saya 47 tahun ya tahun ini. Saya merasa hidup ini mau kejar apa sebetulnya. Semenjak saya memakamkan om dan tante pasangan suami istri tahun 2020 yang meninggal karena COVID. Dan mereka membangunkan kita punya gereja di Gading Serpong 9 lantai. Saya kuburkan mereka. Di situ paradigma saya berubah. Saya bilang, om tante ini orang kaya. Akhirnya di sini juga. Pulang dari Bali, mereka setahun tuh 2020 nggak kemana-mana, di rumah aja. Di rumah aja. Pesan apapun, microwave dulu, pokoknya hidup sangat steril dan bersih dan pokoknya terisolasi banget dari segala macam. Desember liburan ke Bali sama anak-anaknya. Kena COVID sampai Jakarta, masuk Mayapada 2 minggu, meninggal dua-duanya. Paginya istrinya, malamnya suaminya. Jadi saya siangnya kuburkan suaminya di San Diego, besoknya kuburkan istrinya di San Diego. Jadi di situ saya melihat ini. Sebetulnya hidup itu mau cari apa ya? Gitu loh. Mereka, apakah Tuhan kirim mereka untuk bangunkan gedung gereja 2015, kemudian dipanggil pulang? Saya juga nggak tahu gitu loh. Tapi di situ saya melihat hidup ini kita mesti tahu posisi kita. Jangan mengingini apa yang orang punya. Jangan mengejar kesetaraan yang bukan bagian kita. Karena udah sampai pada titik itu pun, kalau mereka dikuburkan, walaupun di San Diego ambil paling tinggi karena paling mahal dan banyak, tapi kan tetap segitu-gitu aja kan kotaknya. Enggak, saya orang kaya, San Diego saya beli semua. Kan enggak juga. Segitu-segitu aja. Jadi dari situ saya melihat hidup ini ya bersahaja aja lah, menurut saya sih. Betul nggak sih? Mau ngejar apa? Saya tahu apa yang orang punya belum tentu saya bisa punya kok. Aku memiliki hati terus-terusan. Makanya hidup itu jangan kebanyakan lihat hidup orang, ada amin. Lihat IG orang lah, Facebook orang, TikTok orang, tetangga orang, itu tuh harus dibatasi banget dah gitu loh ya. Jangan orang beli kulkas kita yang panas dingin, dia beli TV kita yang ngoceh, terus bunyi terus yang Jadi ada hal-hal yang kita mesti tahu bahwa kita nggak akan sampai ke situ. Teman saya beli tahun lalu beli BMW X3 cash, tahun ini beli lagi seri M 2 pintu cash 1,6 M.
Ya saya tahu mungkin saya nggak akan kebeli itu mobil gitu loh. Daripada saya iri hati ngegibah, nggak dapat juga tuh mobil kan. Mendingan ucapan selamat diajak main sama dia di mobil dia kan. Karena menikmati ujung-ujungnya kan. Kadang kita suka nggak tahu diri manusia ya. Saya lah paling gak gitu. Teman saya lagi beli Lamborghini Urus 8,5 miliar. Saya kalau punya uang segitu pun nggak akan beli mobil gitu loh. Beli yang lain, tapi kan saya tahu, saya mesti sadar itu bukan kesetaraan yang saya mesti kejar. Kalau saya kejar ke sana, jadi jadi pendeta. Ya korban puluhan terus yang menjadi. Tempat kami nggak ada puluhan. Kasih boleh, nggak kasih ya sudah. Nanti boleh diskusi. Saya tahu cari uang itu tidak mudah. Makanya 9 tahun kita punya gereja, kita punya perusahaan yang membiayai gereja karena saya nggak mau makan uang orang gitu loh. Mereka juga susah cari uang. Kita nggak mau manfaatkan kesusahan orang dengan ayat dan mayat gitu kan, nggak kasih uang jadi mayat, nggak mau saya. Saya paling nggak mau kayak gitu. Justru saya melihat anak-anak muda yang ikut rintis sama kita sekarang udah punya usaha, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa menikah sesama anggota gereja, itu sebuah kepuasan buat kita, gitu loh. Saya tahu jangan ngejar yang enggak. Kami jemaat nggak banyak gitu ya. Bahasa Indonesia paling 100-an. Kita punya bahasa Persia saudara. Kita menjangkau orang-orang Timur Tengah tuh, orang Afghanistan, Pakistan, Iran tuh ya. Maka kita punya 3 bahasa kalau Natalan gitu. Indonesia, Inggris, dan Persia. Ini satu-satunya kali Indonesia gereja punya bahasa itu. Karena kita nggak mau curi jemaat orang gitu loh. Kita punya 9 lantai 1, reform, lantai 3 GBI, lantai 9 gereja, kita pakai lantai 6. 7, 8 itu adalah ballroom yang bisa muat 1.500. Tapi kan saya bilang, ngapain capek-capek sih menuhin itu tempat? Kalau Tuhan kasih segini dulu. Nanti kita jadi puyeng. Kalau target kita mengejar kesetaraan, mau kayak gereja siapa lah, mau kayak jemaat siapa, saya bilang, ngapain kita pusing-pusing? Ngejar yang bukan kapasitas kita, ntar kita didiribut loh sama pendeta. Toh, kita nggak ngejar ke sana pun Tuhan kasih yang orang nggak kejar. Itu jemaat-jemaat Timur Tengah tuh. Ada 150 orang tuh. Kita jangkau akhirnya kan. Jadi kan sama-sama happy ya, amin. Kita juga nggak udah dikejar-kejar target gitu kan. KPI kita kan bukan jiwa dan duit ya. Kalau bisnis kan jiwanya berapa, duitnya berapa. Kita nggak ngitung itunya. Yang diselamatkan gimana, yang dibaptis gimana, dijangkau yang gimana. Gitu kan, kalau jiwa baru datang bisa bahasa Arab, bisa ukal kitab, ngerti perjamuan kan itu namanya jemaat lama tempat baru kan gitu ya. Kita kan udah kayak gitu maksud saya. Saya cerita aja apa adanya gitu ya. Jadi supaya kita jangan stres pelayanan gitu. Jangan stres pelayanan, udah jemaat hari-hari stres, ke gereja ketemu kita ditambah stresnya juga. Kan kasihan gitu ya. Jadi kita sendiri mesti tahu apa yang jadi pijakan kita supaya kita nggak ngejar yang enggak. Ada bagian yang mungkin nggak akan kita dapatkan seumur hidup, it's okay. Mungkin yang Tuhan kasih buat dia nggak apa-apa. Tapi kan Tuhan juga kasih satu porsi buat kita yang kita mesti kerjakan dengan sebaik-baiknya. Makanya jangan kebanyakan lihat hidup orang. Hidup orang itu kalau dilihat emang enak ya, enaknya kelihatannya ya. Ya kelihatannya, coba cicipin, ya pahit juga, betul nggak sih? Tiap orang punya pahitnya masing-masing. Uang banyak, uang sedikit, jabatan tinggi, jabatan rendah, punya anak, nggak punya anak, masing-masing ada manisnya dan pahitnya masing-masing. Yang penting gimana hidup kita. Tahu ujung-ujungnya kan bukan yang hidup orang yang Tuhan tanya sama kita kan? Gimana hidup dia? Loh kan bukan urusan kita Tuhan. Hidup kita yang Tuhan tanya. Ada amin? Oke ya. Makanya kepuasan terbesar ada kalau kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan kasih buat kita, nggak peduli seberapa kecilnya itu. Komparasinya Allah yang maha tinggi, jadi manusia biasa-biasa aja, turun ke alam maut. Kontentmen aja tuh Tuhan, mensyukuri aja, gak ada sumut-sumut. Sejatuh-jatuhnya kita, serendah-rendahnya kita, Yesus tetap di bawah kita. Betul gak sih? Kan dia menopang kita. Orang yang nopang itu pasti di bawah yang ditopang. Saya nggak bisa nopang orang kalau saya di atas dia dong. Yesus itu ya turun ke dunia supaya dia menempatkan posisi paling bawah, supaya sejatuh-jatuhnya kita, sebawah-bawahnya kita, tetap ada Yesus di bawah kita untuk topang kita. Amin. Ya saya bilang dia menggendong kita. Tinggian kepala yang menggendong, apa yang digendong? Pasti yang digendong lebih tinggi lah. Pantat dia di hidung kita, itu udah pasti. Makanya
Kalau kita merasa hidup kita kayaknya nggak ada makna, nggak ada arti, kayaknya kita merasa kecil, di bawah, ingat Yesus tetap ada di bawah kita untuk topang dan kuatkan kita. Ada amin? Kita berangkat buat Tuhan Yesus. Ini dalam sekali ya, kalau kita lihat secara teologis bagaimana Allah jadi manusia itu sangat luar biasa. Karena kita ini ciptaan. Kita nggak bisa mengerti gimana sang pencipta jadi ciptaan itu kita nggak bisa paham. Tapi itu dia lakukan membayar harga untuk kasih sebuah teladan. Dia ngomong, "Hei Fandi, kesetaraan apapun yang kamu kejar di hidup ini nggak bisa sampai pada titik di mana aku ada. Tapi toh aku turun ke tempat yang lebih bawah daripada keadaan kamu. Fine-fine aja kok." Amin. Itulah yang Tuhan lakukan buat kita ya. Next. Next slide ya. Oke. Belum nyala? Oh iya. Enggak setara berarti. Enggak setara. Oke. Tantangannya begini, hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan yang serupa dengan keteladanan pikiran dan perasaan yang Yesus contohkan kepada kita. Supaya kita dalam hidup itu punya sebuah kelegaan dalam menghadapi hidup ini, menerima apa yang harus kita alami, jalani dan mensyukuri sambil ujung-ujungnya karunia menikmati kenyataan hidup ini sambil tentu tetap melakukan yang terbaik, mengusahakan dan melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Masalahnya kadang-kadang kita nggak bisa lega menerima kenyataan karena ini bukan sebuah kesetaraan yang kita mau. Gimana kita bisa mencapai sebuah kesetaraan yang Tuhan mau di hidup kita kalau kita nggak bisa terima kenyataan hari ini? Kan sulit. Makanya kita mesti punya kelegaan hati. Katakan lega hati. Legowo. Kita mesti legowo. Supaya kita bisa jalani hidup apa adanya sebagaimana yang Tuhan kasih buat kita. Orang katakan begini. Pastor Warren dari California Selatan. Dia bilang hidup ini ada sukacita, ada duka cita. Setuju nggak? Kayak rel kereta api. Ada dua tuh. Kalau saya ibaratkan dua kaki. Kaki kanan sukacita, kaki kiri sukacita. Kalau saya tanya hari Bapak Ibu punya hal-hal yang membuat kita sukacita? Pasti ada. Ada yang membuat kita duka cita? Pasti ada. Anak muda sukacita punya mobil, duka cita bayar cicilan, kan betul? Sedang gaji masuk numpang lewat, nah itu duka cita bukan gitu. Siapa punya mobil? Jadi ada sukacitanya, ada juga duka citanya. Itu tuh mesti setara dua-duanya. Nggak bisa berat sebelah. Ikut Tuhan bukan berarti diangkat duka citanya. Tuhan nggak mau bikin anak Tuhan jadi pincang. Saya bilang hidup ini apa adanya. Saya khotbah apa adanya. Life is not fair and life is uncertain. Hidup itu nggak adil dan hidup itu nggak pasti, betul apa enggak? Tapi tetap bisa kita jalani sebab kita punya Tuhan. Dua-duanya mesti ada. Sukacita membuat kita maju, duka cita juga buat kita maju. Senang buat kita maju, sedih buat kita maju. Yang bisnis, cuan, maju. Apakah bisnis selalu cuan? Kadang-kadang kan, cuan juga. Ya gimana namanya bisnis? Main saham kadang naik, kadang turun kan gitu ya. Beli kadang untung, kadang merugi. Jadi ya semua cuma musim kehidupan yang mana kita mesti lega untuk menerima itu dan jalani aja. Jangan kehilangan sukacitanya, jangan kehilangan damai sejahteranya karena situasi hidup yang kita alami. Kadang hidup jadi seperti alam maha tinggi, kadang hidup jadi manusia lahir di kandang domba. Kadang-kadang begitu. Tapi kan Tuhan udah di dua sisi ini dan dia bisa jalani dua-dua dengan baik. Dua kaki kealahan dan kemanusiaan, Yesus bisa jalan dengan baik. Kita pun teladani itu. Amin. Lega aja, damai aja, sukacita aja. Hidup ini kan singkat gitu kan ya. Mau kejar apa sebenarnya? Selain mengejar apa yang Tuhan taruh di pundak kita. Next. Matius 25 ayat 15. Ini sebuah ilustrasi yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang lain 1, masing-masing menurut kesanggupan. Kesanggupan apa? Pertama, kesanggupan menerima sebelum kemudian kesanggupan untuk memultiplikasinya. Ada tuh kenapa yang 1 nggak bisa multiplikasi? Sebab dia gagal menerima. Yang lain dikasih 2, ada yang 5. Kenapa aku 1? Dia nggak bisa, dia nggak sanggup menerima kenyataan itu.
Makanya orang yang nggak bisa terima kenyataan, nggak bisa berbuah dalam kenyataan juga. Jadi kita mesti terima apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dikasih 1, jadikan 2. Jangan kejar, jadikan 5. Amsyong. Bukan bagian dia. 1 jadinya 2, 2 jadinya 4, 5 jadi 10, ada yang 10, jadinya 20. Kan suka-suka Tuhan. Mau kasih siapa? Betul nggak sih? Suka-suka Tuhan. Teman saya yang beli Lamborghini, usia 38, beda 10 tahun sama saya. Kekayaan dia konon 5 triliun. Lebih muda daripada saya. Bisnisnya banyak gitu loh. Ya udah, kalau saya jadi pendeta mikirin kayak dia, hari ini kita malah ketiga 10 sudah. Kan jadi jahat sekali lagi saya gitu loh. Saya mesti tahu Tuhan kasih dia 10, mungkin Tuhan kasih saya 1, ya sudah. Tuhan kasih aku kesanggupan menerima 1 supaya aku juga sanggup menjadikan 1 jadi 2, kan gitu. Daripada saya doa puasa tengkang tengking 1 jadi 10, nggak bakal kejadian. Tiap orang punya talentanya masing-masing, amin. Makanya jahat banget kadang mata kita tuh ya, lihat orang hidup enak itu, kita mengukur enaknya orang dari susahnya kita. Ada anak muda dari Tangga, ceknya di sini naik motor tiap pagi. Dia bilang, aduh kok capek kerja. Semua juga capek, saya bilang hidup ini emang capek. Tapi kan enak kalau kayak dia kok. Dia tunjuk sama teman yang rumahnya gede gitu. Rumahnya 20 miliar gitu, 25 miliar. Rumahnya gede gitu, kan 3 lantai. Nah, kamu mau rumah kayak gitu? Mau lah kok, siapa sih yang nggak mau? Kamu kerja gaji berapa? 5 juta. Tinggal di mana? Kos-kosan. Kos-kosan berapa? 1,5 juta pakai aset. Cukup dong sisanya. Cukup lah, 10-an makan cukup kok. Tapi kan enak kalau punya rumah kayak dia. Saya tanya sama dia, tahu nggak rumah itu sebulan listriknya berapa? Nggak tahu kok. Emang kenapa? Saya kasih tahu. Listrik dia itu ya sebulan 15 juta. Maksudnya apa? Maksud dengan gaji 5 juta, kamu akan 20 hari gelap. Belum makan, belum minum, belum pakai, saya bilang. Jangan lihat enaknya. Paling enak, rumah 20 miliar dengan ongkos kos-kosan, itu paling enak memang. Tapi kan mana ada, betul nggak sih? Nggak ada. Mau nyaman, butuh duit, udah pasti. Mau lebih nyaman di dunia ini, pasti butuh uang. Tapi apakah lebih nyaman, lebih bahagia? Itu saya sanksi. Harus kita akui, di dunia ini kenyamanan mesti dibeli pakai duit. Tapi belum tentu yang di BMW lebih bahagia daripada yang di Bajaj. Belum tentu. Itu saya sanksi. Karena saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara. Orang yang kaya belum tentu bahagia. Belum tentu, saudara. Kita pendeta ini banyak simpan rahasia. Kayak ini kamu enggak apa-apa. Kadang sesama itu ya orang ngomongin orang gitu ya, saya tahu rahasia dia. Kamu cuma lihat enaknya doang. Kalau kamu jadi dia juga, amsyong kamu. Stres juga karena kita nggak bisa lihat kulitnya aja. Belum tentu. Memang lebih nyaman tentu lah ya. Diputusin pacar di BMW sama di BMW kan lain. Itu yang ini masih dingin lah, yang ini udah panas gitu. Nyamannya memang beda, nyamannya memang beda. Tapi kalau ditembak di BMW pun bahagia seperti di BMW kan sama. Jadi saya bilang bahagia itu memang disitulah Tuhan itu adil gitu ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, liburan ke Bali sama ke Italia lebih bahagia mana? Lebih bahagia libur ke Bali apa ke Itali? Sebenarnya yang namanya bahagia nggak kenal tempat. Bahagia itu ya kalau hati kita bawa ke tempat di mana kita ada. Menerima kenyataan tadi loh. Menerima Tuhan kasih libur ke Bali, puji Tuhan. Bahagia. Mulai nggak bahagia ketika teman WA lagi libur ke Itali. Hilang nggak bahagia kita? Padahal banyak orang gitu, orang bisa Bali, karena dia lihat orang lain kayaknya Italia lebih bahagia, hilanglah suka cita bagi dia. Padahal kan di Italia pun, teman saya libur ke Italia nggak bahagia, ribut saudara. Papanya pengen cari makan, istrinya pengen cari tas. Ribut mereka di Italia. Saya bilang kalau mau ribut jangan kita Depok aja, udah banyak mahal, ribut bisa ngehilang sukacita. Jadi namanya bahagia di tempat di mana Tuhan bawa kita hari ini.
bisa bahagia. Kita boleh hilang bahagia ketika tempat kita, sepatu kita lepas, lalu kita masuk ke tempat orang pakai sepatu orang, ukurannya lain. Makanya belajar untuk terima apa yang Tuhan kasih buat kita. Mau 1 ke, mau 2 ke, mau 5 ke, mau 10, Tuhan kasih aku kesanggupan untuk terima. Supaya setelah aku terima, aku kelola jadi 2. Jadi seperti yang kau mau. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan itu sangat adil gitu ya. Jadi jangan kejar yang enggak. Next slide. Ada sebuah pepatah, the man who chases the rabbits catches neither. Kita nggak bisa punya 1 kejar 2 sama kejar 5, nggak bisa. Kita mesti 1-1. Kadang 1 jadi 2 nggak jadi 5 juga. Mau didoain gimana pun nggak sampai ke sana. Ya udah nggak apa-apa. Toh 1 jadi 2, 5 jadi 10, 1 jadi 2, 5 jadi 8, banyakkan mana? 1 jadi 2, 5 jadi 8, banyakkan mana? Banyakkan 8 Bapak Ibu. 2 sama 8 tetap banyakkan 8 gitu loh. Tapi persentasenya banyakkan ya 1 jadi 2. Karena 1 jadi 2, walaupun cuma 2 di mata Tuhan 100%. 5 jadi 8, walaupun 8 lebih banyak daripada 2 di mata Tuhan cuma 60%. Makanya ngapain kita ngejar kesetaraan dengan orang lain? Kita mesti lihat diri kita, apa yang Tuhan percayakan, itu kita kelola. Saya udah jarang banget minta sama Tuhan. Terus terang saya ngomong apa adanya. Saya udah gak mau minta. Karena apa yang saya butuhkan ada, yang saya mesti kerjakan juga ada. Ini aja kita kerjain. Nggak usah diminta juga, kalau ada hasilnya lipat ganda sendiri kok. Daripada banyak permintaan, gak dikasih, kecewa, ngambek sama Tuhan. Mendingan jangan banyak minta, belajar bersyukur sama apa yang ada, itu kita kelola. Ada amin? Karena kan permintaan adalah cerminan ambisi kita sebetulnya kan. Keinginan kita, dan itu bisa jatuh dalam pencobaan, sebab semua cobaan dari keinginan. Mendingan kita batasi, lalu lihat introspeksi, apa sih yang Tuhan percayakan buat kita. Makanya sekali lagi, jangan kebanyakan lihat hidup orang lain. Kalau dibanding-bandingin, kita akan kalah terus-terusan. Psikologi berkata, orang yang suka ngebanding-banding hidup sama orang lain akan dia temukan dia kalah terus-terusan. Itu hukum psikologi. Sebab kita selalu ngebandingin sama yang lebih, nggak sama yang kurang. Makanya kalah terus-terusan. Ngebanding-bandingin adalah sikap kebiasaan seorang pecundang sebetulnya. Saya punya anak saya 5 tahun sekarang ya. Tapi beberapa bapak ibu yang udah lama kenal tahu tuh, dari belum punya anak sampai udah punya anak ya. Saya nunggu anak 10 tahun, bayangin. Kalau saya tahu dari awal menikah, nunggu 10 tahun mungkin saya nggak akan nikah. Mana tahan, betul nggak sih? Nunggu 10 tahun gitu kan, lama amat sih. Saya yang lain dari istrinya, mungkin sama istri gitu kan. Tapi karena Tuhan nggak kasih tahu, makanya hidup itu ya nggak mesti kita tahu semua. Jalanin aja day by day. Saya sama istri saya tiap foto Natal tuh, berdua di depan pohon Natal foto. Ya. Saya ngomong tahun depan atau bertiga, aku kamu sama anak kita. Tahun depan masih berdua juga. Ya udah. Tahun depan bertiga, aku kamu anak kita. Tahun depan masih berdua juga. Tahun depan aku kamu selingkuhan. Ya gitu dong. Aku kamu anak kita tetap ya. Tetap gitu kan. Tetap. Kan ngitung anak kan setahun dong, 9 bulan kan ya. Itu 10 tahun tuh. Setelah 10 tahun anaknya dapat. Kenapa Tuhan mesti tunggu gitu? Kalau dibandingin teman-teman saya punya teman di Batam, nanti minggu depan saya ke Batam, ketemu dia juga, khotbah di sana. Dia juga punya anak kecil sama kayak anak saya, dan itu cucu, ini anak gitu bedanya. Seusia saya punya cucu, dia sebab lulus SMA langsung menikah, punya anaknya besar, dikit, ya, kawin muda, punya cucu. Saya gendong anak, dia gendong cucu. Kalau dibanding-banding, kalah kemana-mana, pendeta kalah kemana-mana. Punya anak dia udah punya cucu, tapi untungnya hidup pojok dibanding-banding, kan gitu ya. Tapi banding-bandingin, makanya saya tahu apa yang saya mesti lewati setelah 10 tahun itu loh. Jalani aja, cuma dikasih satu talenta, kali udah kerjain aja, gak ada anak muda yang kita doain, menikah, udah punya anak satu, anak kedua, kita yang berkati, punya anak. Kan gimana juga perasaannya, kan mereka juga punya perasaan, gitu ya. Kita kadang-kadang Tuhan, kok udah punya anak, 1, 2, 3, kita kok belum ada anak. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Kadang-kadang kita tanya sama Tuhan, tapi ya kalau kita belajar terima keadaan, jangan komplain,
Jangan cari backup. Pokoknya terima keadaan, hadapi kenyataan, jalani sebaik-baiknya. Sekarang saya baru paham kenapa Tuhan tunda. Sekarang ya, saya baru mengerti. Lihat ke belakang, karena nggak punya anak, saya bisa sekolah S2, S3 ke Amerika. Kalau saya nggak punya anak, nggak bakal. Itu duit buat sekolah anak saya, betul apa enggak? Karena nggak ada anak, ada duit ya sekolah sana. Bisa tulis buku, karena nulis buku kan butuh konsentrasi, butuh waktu kan. Saya mau tulis 7 buku, jadi 4, 3 lagi saya tunda sampai anak saya nanti belasan tahun. Sekarang kan waktunya anak. Tulis buku bisa kapan aja. Temannya anak balita kan nggak kapan aja. Dan yang terakhir saya bisa bangun ministry tuh. Saya bisa tinggalkan gereja lama saya yang gede, banyak cabang, 3.000 cabang sedunia, udah nyaman, keadaan udah enak, saya lepasin tuh, nyalinya kuat banget. Kemudian tinggalkan semua fasilitas, lepaskan jabatan, lalu melangkah dengan iman entah kemana. Ikuti panggilan Tuhan, ketemulah dengan orang-orang yang tepat, tim yang tepat, donatur yang tepat, teman-teman yang tepat. Jadilah ministry kita hari ini 9 tahun. Hari ini ya, anaknya ada, gerejanya ada, bukunya ada, S3-nya juga ada. Tuhan Yesus baik, amin. Oke, jalani aja, terima keadaan, jangan komplain sama Tuhan, jangan banding-bandingin. Sebab apapun keadaan kita, selalu ada buah dan hasil kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang membuat hidup gak kemana-mana, karena ngeluh terus-terusan, bersungut-sungut terus-terusan, banding-bandingin terus-terusan, dan gak pernah puas dengan apa yang Tuhan kasih buat kita. Satu teman saya, dia investasi sebuah instrumen, drop duitnya dari 1 M tinggal 200 juta. Datang sama saya, aduh, Van, rugi nih. Kalau aku cut loss, hilang 800 juta. Kalau nggak cut loss, ya floating loss, katanya begitu. Tapi kan tuh, emiten bagus, tahan aja. Ya kita tahan lah. Tapi kan tinggal 200 juta. Saya tanya sebenarnya, lu berasa miskin? Iya. Lo tau nggak, 200 juta itu ya, kamu rasa miskin. Di luar sana banyak orang doa puasa, pingin punya 200 juta. Jadi posisi miskinmu adalah impian banyak orang yang menjadi kaya, seperti kamu. Yang salah bukan 200 juta ya, yang salah mindsetnya. Betul apa enggak? Memang 800 jutanya floating loss, tapi kan masih ada 200 juta. Dan 200 juta adalah posisi banyak orang yang lagi doa puasa, pingin punya uang segitu. Sementara kamu udah sampai di situ, dan bilang kamu miskin. Mindsetmu yang salah, betul nggak sih? Sejelek dari posisi kita, tetap hidup kita masih impian banyak orang. Bersyukurlah senantiasa, amin. Miliki kelegaan, enjoy life. Katakan 2, 3. Enjoy life. Enjoy life. Tepuk tangan buat Tuhan kita. He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have. Orang yang tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki, tidak akan puas juga dengan apa yang akan dimilikinya kelak. Kalau orang dengan 1 talenta nggak puas, dikasih 10 talenta juga nggak puas. Pasti, saudara. Pasti. Satu teman saya, saudara, lagi ribut urusan warisan. Ini orang kaya tuh nggak enak-enak banget sih. Banyak juga puyengnya gitu ya. Jadi mama papanya meninggal, lagi bangun apartemen di Sydney. Saya kebeli 1 aja mungkin nggak kebeli sampai mati mungkin ya. Daripada beli sana mending bensin juga kan, kalau saya gitu. Tapi dia udah bangun 6 tower, dia jual. Meninggal orang tuanya, ribut sekarang dengan pamannya, dan dia pamannya tinggal di sana, yang ngurus itu semua. Kan logika saya warisan jatuh ke anak dong ya. Logika saya, tapi saya nggak ngerti gimana. Pokoknya yang di sana mau dapat semua, yang di sini nggak mau lepasin. Ribut mereka, udah 2 tahun nih. Pengacara Indonesia, pengacara sana habis banyak banget, nggak selesai sampai hari ini. Simple saya nih, orang simple ngomong gini, kan ada 3 tower. Anak mama ada 2, paman 1, bagi 3 aja, kan selesai. Simple saya kan gitu ya, anak nggak kerja, paman nggak kerja, semua warisan. Bagi 3 aja tuh tower tuh. 1 di sana, 2 di sini, kan beres urusannya. Tapi kan kalau orang nggak puas dengan 1, kejar terus tuh pakai pengacara. Dikasih 3 pun, tetap nggak puas. Betul nggak sih? Tetap nggak puas, karena kepuasan bukan di apartemennya, tapi di hati loh. The world is not enough, kata James Bond. Betul nggak sih? Dunia masuk ke hati, nggak bisa puas. Manusia nggak ada ujungnya puasnya. Apalagi setelah jatuh dalam dosa. Adam Hawa aja belum jatuh dalam dosa, nggak ada puasnya tuh. Apalagi kita yang jatuh dalam dosa, ditebus oleh Yesus. Kita masih manusia lama yang diperbaharui. Makanya belajar,
Kita mesti belajar puas, bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih buat kita hari ini. Kesanggupan buat menerima, kemudian kesanggupan untuk mengelola. Amin. Oke, next. Kebahagiaan. Setelah teladan dan tantangan tadi, kita mau cari bahagia. Hidup mau cari apa? Saya mau cari bahagia. Sudah ngomong sama saya, pokoknya saya hidup tidak mau ribet. Saya mau cari happy. Saya ini udah 47 tahun, saya merasa tua gitu ya. Sebab median usia manusia itu 35 tahun, Bapak Ibu, bukan 50 tahun. Kan kita bilang pertengahan usia 50 tahun, itu kalau kita cepet umurnya kan. Cuma 70 tahun kan 35, gitu nggak sih? Jadi saya bilang sudah lewat separuh usia saya nggak mau ribet, saya bilang. Saya nggak mau lagi beli apa, cucu apa, saya nggak mau. Ada beli, nggak ada ya sudah. Orang beli, puji Tuhan. Dia beri sama kita ikut nikmati. Karena menikmati, nggak usah banyak bisa nikmati. Kan kamu ya saya bilang. Jadi saya nggak mau ribet. Ini ayatnya, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Dikatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbangga, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikul akuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa kita hidup lebih lesu beban berat? Karena kita pikul beban yang salah. Beban kesetaraan sama orang lain. Hidup dia di pundak kita, beban jadi berat. Maka datang sama Yesus, ikuti teladan Yesus, Allah jadi manusia. Nanti Tuhan angkat beban kita, kemudian Tuhan kasih beban yang baru, yang cocok sama pundak kita. Hidup pasti ada beban. Mau nggak ada beban, kuburan itu tempatnya. Selama masih hidup tetap ada beban. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan, Tuhan paling tahu kasih beban yang pas buat kita. Contoh anak saya, tahun depan masuk sekolah. Gading saya kan banyak sekolah, ada IPK, ada Penabur, ada Pahwa, ada Tunas Bangsa, ada Menara Tirza, ada Sinarmas di BSD, ada SPH, ada SDH di Lipo. Teman-teman saya ada yang macam-macam gitu ya. Saya milih mau sekolah anak saya di mana. Teman saya yang di SPH ada, Sinarmas ada, sekali masuk CPTO ada, gitu ya. Saya mau kejar sama yang mana? Saya bilang, Tuhan, memang nggak bisa nggak anak mesti sekolah. Ini beban buat orang tua, tapi pilih yang paling pas buat aku. Maka saya singkirin yang enggak, saya cuma pilih 2, IPK sama Tunas Bangsa. Dari itu yang mana Tuhan? Tutup satu yang bukan dari Tuhan. Daftar ke IPK, maaf Pak udah telat, puji Tuhan. Jadi kan cuma satu, kalau kebuka 2 kan pusing juga. Kadang-kadang kita mesti doa Tuhan tutup yang bukan dari Tuhan. Setelah banyak pilihan kita singkirkan, tinggal 2, IPK sama Tunas Bangsa. IPK punyanya Yesus Kristus ya, GKY, lalu Tunas Bangsa punyanya Abalef. Itu sekolah bagus gitu loh. Tapi yang mana Tuhan? IPK udah tutup, kelewat tuh. Saya senang, pintu ketutup, saya senang gitu. Puji Tuhan. Jadi kan gak ada pilihan, coba Tunas Bangsa. Daftar Tunas Bangsa, saya lihat proposalnya, ada pendeta diskon 25%. Puji Tuhan. Ini kan beban cocok buat saya gitu loh. Kan aku sudah mau bangun dan sekian puluh juta, tapi ada diskonnya, bisa cicil 4 kali. Jadi memang nyekolin anak tetap beban buat orang tua, tapi beban itu membuat saya sukacita. Kalau ikuti teman saya mau sinar mas 100 juta sekali masuk duit, ini pendeta, jadi jahat kan di dunia. Maka saya nggak mau kayak gitu. Kadang-kadang hidup jadi berat karena beban yang kita pikul itu nggak fit sama pundak kita. Itu fit sama pundaknya orang lain, dan kita pengen kayak dia. Makanya datang sama Yesus, dia bilang, kalau beban berat, aku angkat. Mungkin nggak cocok. Aku kasih beban yang baik, yang cocok. Beban yang dari Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Yesus saya bilang, Ivan, Tunas Bangsa, sekian puluh juta saya baca, happy bacanya. Musik keluarga tapi happy, karena cocok di pundak saya. Saya bilang segini masih bisa bayar. Ada ketenangan, ada kelegaan, bahagia. Betul nggak sih? Jadi kita mesti tahu apa yang cocok buat kita. Maka ada 2 kuk diri sendiri, membuat kita lebih lesu beban berat, dan kuk dari Tuhan, memberi kelegaan dan ketenangan. Malam ini, kalau kita merasa hidup berat banget, mungkin ayat ini bicara buat kita. Kadang-kadang ada hal-hal yang bukan buat kita, kita paksa di pundak kita. Bulan lalu di Bali ada satu binaraga tewas sebenarnya. Namanya Justin Vicky kalau saya nggak salah namanya. Dia badannya besar. Dia jadi influencer olahraga. Ini kisah penutup nih ya, saya tutup buat Anda.
Dia tewas karena dia melakukan squat dengan angkat beban 200 kilo di pundak dia. Dia tuh badannya besar. Dia bukan atlet angkat berat, dia adalah atlet binaraga. Binaraga itu yang repetisi, angkat barbel nggak berat-berat amat, tapi 10 kali, 20 kali, 60 kali, 100 kali gitu loh. Kalau angkat beban sekali aja, selesai udah gitu. Nah dia coba 200 kilo, dia turun, nggak bisa naik. Jatuh di pantat dia, kan pantat nggak ada otot. Maka ketika dia jatuh terduduk, beban itu maju ke depan, ngedorong leher dia patah di tempat. Tewas, pingsan masuk rumah sakit, operasi nggak bangun lagi, tewas. Maka banyak orang menyesalkan, ngapain sih kamu ngangkat beban yang bukan bagian kamu? Udah badan bagus, gede begitu, hebat, juara di Bali, ngangkat yang enggak. Karena kepengen dilihat kuat badannya. Padahal bukan bagian dia tuh binaraga, bukan atlet angkat berat. Lain dua-duanya. Makanya jangan kita ngangkat beban yang bukan bagian kita. Keluarga kita itu bagian kita, usaha kita yang Tuhan percayakan bagian kita, keuangan yang Tuhan percayakan itu bagian kita. Orang punya bagian lain bukan urusan kita. Dia mau pakai apa, makan apa, beli apa, foto sama siapa, kemana, bukan urusan kita. Uruslah urusan kita masing-masing. Amin. Supaya hidup penuh kelegaan dan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih.